Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang matriks kerugian. Dalam menggambarkan suatu konsep matriks kerugian, anggaplah bahwa sebuah gedung yang dimiliki oleh suatu perusahaan dihadapkan pada suatu kerugian karena kebakaran, dan yang akan terjadi adalah kerugian total atau sama sekali tidak ada kerugian selanjutnya. Anggaplah bahwa manajer resiko harus memutuskan antara tiga perangkat tindakan, yaitu untuk menanggung resiko serta menambah beberapa usaha pengaman sehingga mengurangikan suatu kebakaran. Untuk membeli perlindungan asuransi kerugian-kerugian itu jatuh dalam dua kategori, yaitu kerugian secara kebetulan yang akan terjadi hanya jika ada suatu kebakaran, dan yang terakhir biaya yang akan timbul baik ada kebakaran maupun tidak ada kebakaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Reski Farha. Saya akan membahas tentang pengaruh kecemasan dalam menetapkan keputusan. Kecemasan tentang kemungkinan terjadinya kerugian sebelumnya tidak diperhitungkan sebagai biaya memang sangat suka sekali menerjemahnya ke dalam nilai sejumlah uang tertentu, akan tetapi mengabaikan biaya ini akan menjurus kepada keputusan yang kurang tepat. Nilai kecemasan tentu saja merupakan faktor yang sangat subjektif. Nilainya tergantung atas distribusi probabilitas daripada satu, ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi menurut perasaan pribadi manajer resiko yang bersangkutan. Dua, risiko-risiko lain yang dihadapi perusahaan yang bersangkutan. Tujuan manajemen risiko perusahaan yang bersangkutan. Tujuan manajemen risiko akan mempengaruhi faktor kecemasan tersebut. Sebab 1. Tujuan manajemen risiko menentukan seberapa besar pentingnya kecemasan itu seharusnya ditempatkan pada kerugian potensial. 2. Tujuan manajemen risiko mencerminkan sikap perusahaan yang bersangkutan terhadap risiko. Kuatnya keinginan untuk mencapai kedamaian pikiran atau bebas dari rasa cemas mencerminkan sikap suatu perusahaan terhadap risiko. Perkenalkan, nama saya Rubdiono dengan NPM 1851040284. Sini saya akan menjelaskan tentang objektif dan aturan pengambilan keputusan. Pendekatan objektif memandang bahwa kebenaran dapat ditemukan jika seseorang dapat menyingkirkan campur tangan manusia ketika melakukan penelitian. Dalam arti ini, mengambil jarak dari objek yang diteliti karena pendekatan ini lebih sistematif, terkontrol, empiris mengenai hubungan yang diasumsikan di antara fenomena alam. Yang kedua, pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah melakukan penelitian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih, dan sampai pada pengambilan keputusan. Metode kuantitatif pengambilan keputusan dikenal dengan nama teknik manajemen skins dan operation riset. Operasi menggambarkan, memahami, dan memperkirakan perilaku beberapa sistem yang kompleks dalam kehidupan manusia. Tujuan menyediakan informasi yang akurat. Secara umum terdapat dua pendekatan dalam pengambilan keputusan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu masalah, sedangkan pendekatan kualitatif berdasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model sistematika yang dibuat. Jika Anda meramalkan cuaca berdasarkan pada pengalaman, maka pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Namun jika ramalan berdasarkan pada model matematika, maka pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu metode kecemasan dan pembelian asuransi. Dengan metode kecemasan, metode manajemen risiko memilih keputusan yang dalam waktu lama
akan menghasilkan waktu lama kerugian rata-rata per tahun yang sangat rendah. Termasuk di dalam kerugian tersebut merupakan sebuah nilai yang dibebankan untuk sebab dengan menjadi 4 fluktuasi kerugian lebih dari tahun ke tahun. Faktor-faktor yang mendorong membeli asuransi. Yang pertama itu ingin membuang kecemasan alignat fluktuasi kerugian kebetulan. Yang kedua, menanggung sendiri kerugian kebetulan yang tak dapat diasuransikan. Yang ketiga, perkiraan kerugian yang dihitung sendiri lebih besar dari pihak asuransi. Yang keempat, nilai servis yang disediakan pihak asuransi seperti inspeksi keselamatan, penyesuaian kerugian, dan sebagainya. Baiklah, terima kasih.